Kita akan lanjutkan belajar tentang Codeignitor 4. Materi kali ini kita akan merapikan tampilan ini dan kita akan mengatur link-linknya. Jadi kita akan atur link-linknya supaya sesuai dengan yang kita inginkan. Sebelum nanti kita akan mengatur routingnya nanti kita akan atur supaya hanya yang login saja yang bisa membuka menu ini. Kita akan ke Get Bootstrap, kita akan cari di dalam sini navbar. Nah, ini kalau belum dapat, kita ke Home. Saya ulangi dari awal, kita ke Documentation, kita cari nav. Di dalam nav ini kita akan ambil, kemudian kita copy yang sesuai. Nav ini bisa kita copy dari sini, kita copy saja. Kita akan paste di dalam template yang admin, karena ini ada di dalam admin. Dalam admin kita cari di bawahnya call ini, kita akan paste, Ctrl S, kemudian kita akan refresh di dalam sini, refresh. Nah, ini akan ada dua. Kita akan letakkan ini di dalam ini, LI ini. Kita akan ganti dulu navbar ini dengan dashboard. Navbar ini kita akan ganti dengan dashboard, Ctrl S. Kemudian href-nya kita akan copy dari dalam sini. Klik kanan, copy, kita paste ada di dalam href ini. Ctrl S. Kemudian kita akan lihat hasilnya. Nah, ini sudah berubah menjadi dashboard. Kemudian home, fitur, pricing, dan disable ini akan kita ganti. Yang pertama adalah home. Home itu akan kita ganti dengan ini, PHP open, PHP close. Kita akan buat di dalam sini home. Kita Ctrl V dan kita Ctrl S. Yang aktif ini akan kita hilangkan saja kelasnya, Ctrl S. Kemudian berikutnya adalah fitur pricing. Fitur pricing itu akan kita ganti dengan ini, copy. Yang ini tidak menggunakan link, jadi linknya akan kita hilangkan saja. Langsung kita ganti dengan ini, Ctrl S. Kemudian berikutnya adalah yang level ini kita copy, kemudian kita akan ganti yang di dalam pricing ini. Pricing ini juga tidak pakai ini, jadi kita bisa paste dalam sini, Ctrl S. Kita akan lihat hasilnya, kita refresh. Nah, ini admin, kemudian admin at gmail, kemudian admin dan disable. Disable-nya akan kita hapus. Nah, ini kita Ctrl S seperti ini. Ini akan kita hapus saja yang bagian bawah, nanti kita akan rapikan, kita akan hapus ini sampai di dalam nav. Kita ulangi, ini kan kita hapus sampai nav ini. Ctrl S, kita akan lihat hasil di dalam sini. Nah, ini kemudian kita akan atur supaya ini jaraknya sesuai. Ini admin, saya akan tambahkan lagi di dalam link yang ini. Kita akan buat LI, kemudian kita buat user karena dia ini adalah user. Kalau kita lihat ini user, kita Ctrl S, kita akan refresh user. Kemudian berikutnya adalah email. Email kita akan buat di dalam sini, di atasnya ini kita buat LI lagi, kita buat email. Kemudian yang bawahnya ini adalah level, LI lagi, kita akan buat level. Kita Ctrl S, kita akan lihat hasil dari dalam sini. Nah, ini sudah ada email, kemudian admin at gmail, kemudian level. Ini sekarang kita akan berikan margin-marginnya. Ini kita akan berikan kelas-kelasnya. Yang belum ada kelasnya kita kasih kelas di dalam sini, Ctrl S. Kemudian yang ini juga kita kasih Ctrl S. Yang ini juga kita kasih Ctrl S, Ctrl V, Ctrl S. Kita paste kemudian kita simpan. Kita sudah dapatkan ini. Berikutnya yang kita atur adalah posisi ini. Posisi usernya ini kurang ke bawah. Yang user ini kita kasih
MT kita kasih 2, kita Ctrl S, kita akan lihat hasilnya. Nah, ini pas. Berikutnya email dan admin. Ini juga kita kasih yang ini margin rate-nya MR, kita kasih 4 ya. Kita Ctrl S, kita akan lihat hasilnya. Nah, ini sudah bergeser. Yang ini, yang LI ini juga kita kasih ML margin left 5, Ctrl S. Kemudian yang nav email ini juga kita kasih MT, ini kurang ke bawah, kita kasih MT 2. Kemudian ML kita kasih 5, Ctrl S. Nah, ini email @gmail. Ini belum kita kasih margin. Ctrl C, kita taruh di dalam sini. Ctrl S, kita cek hasilnya. Nah, ini kita hilangkan. Yang kita ini tak perlu, yang ini Ctrl S. Nah, ini pendek. Kemudian yang sini level. Sekarang ini level. Kita kasih Ctrl S. Nah, kemudian yang admin, yang levelnya ini kita buat MT saja, Ctrl S. Nah, ini sudah sedikit lebih rapi. Kita juga kasih ML2 saja, Ctrl S, supaya nggak terlalu mepet. Nah, kita sudah dapatkan ini. Jadi ada user admin, kemudian email, kemudian admin. Ini nanti akan kita ubah ketika sudah ada login. Loginnya sudah kita buat, kita akan atur loginnya. Kita ke dalam sini, login. Sekarang di dalam sini kalau kita akan masuk sebagai admin @gmail, berarti di dalam sini admin@gmail.com. Kita taruh di dalam sini admin@gmail.com, kemudian password 123. Nah, ini password 123. Nah, ini akan kita hapus saja karena sudah tidak kita perlukan. Setelah login ini mengarahkan kemana. Jadi kita akan atur di dalam. Ini view-nya sudah selesai, kita bisa tutup, kita akan atur di controller. Nah, ini akan masuk ke dalam sini, ini kita hapus saja. Kita akan cek if, kemudian kita buat if else. If else kita buat empty. Empty itu artinya kosong, $user. Jadi kalau $user, maka dia akan keluar di dalam sini. Kita akan buat $data sama dengan, atau kita buat kurung staples langsung, kita buat info sama dengan, kita kasih petik-petik user atau password salah. Ini user atau password salah. Kemudian kalau dia benar, kalau dia ininya benar, tidak empty, dia akan langsung redirect. Kita cari cara menggunakan redirect di dalam controller dari sini. Kita cari yang fungsi untuk redirect. Nah, ini return redirect. Kita akan copy, taruh di dalam login di dalam sini. Kalau dia ada isinya, dia akan masuk ke dalam sini, return redirect. Kemudian di dalam sini kita isikan sampai di admin saja. Jadi dia akan masuk ke dalam admin. Kemudian waktu dia sudah betul, dia akan mengisi dari ini. Dia akan mengisi dari session. Jadi kalau dia empty, dia akan menampilkan ini. Kemudian waktu dia empty, dia akan masuk ke dalam sini. Ini kita buat $data. Nah, jangan lupa karena ini ada di luar sini. Ini setelah if, kita akan siapkan dulu di atas ini $data sama dengan kosong. Jadi supaya ketika dia if, kemudian ini ngisi dari ini, kalau pas
posisi dia di sini, maka otomatis datanya adalah kosong. Sekarang kita akan lanjutkan di dalam view dari login. View dari login, ini kita mau menampilkan info ini. Menampilkan info, kita bisa ambil dari dalam view yang lain untuk mengambil nilai dari info ini. Kita akan lihat di dalam PHP ini, untuk kita ambil div-nya saja. Copy, kita taruh di dalam login. Kita taruh di atasnya ini. Kita Ctrl S. Yang ini tidak menggunakan session. If not empty adalah $info. Ini akan kita hapus $info. Jadi seperti yang kita buat di dalam login ini. Info. Jadi di dalam sini juga info. If not empty $info. Kemudian ini adalah echo $info. Jadi echo $info. Karena kita mengirimkan di dalam sini bentuknya seperti ini. Ini bentuknya sama dengan kalau kita buat seperti ini. $data sama dengan kurung staples. Ini seperti ini juga boleh. Info, kemudian seperti ini boleh. Kalau biasa seperti ini nggak apa-apa. Boleh. User atau password salah, ini sama saja karena cuma satu, saya buatnya seperti ini, sama saja. Saya akan hapus, Ctrl S. Kita akan lihat di dalam sini lagi. Kita refresh, kita batal, kita refresh, kita kirim ulang. Nah, ini dia akan ke sini. Kalau kita ulangi lagi dari login, nah, admin/login. Nah, misal di dalam sini saya admin, kemudian passwordnya 1. Nah, ini user atau password salah. Kalau saya masukkan admin@gmail.com, password 123, kemudian kita login. Nah, ini dia akan otomatis redirect ke dalam sini. Kita akan coba lagi dari dalam sini. Admin, kemudian /login. Nah, dia akan masuk ke dalam sini. Kita akan masukkan admin@gmail, kemudian di sini 1, hasilnya adalah user atau password salah. Ini sudah betul. Berikutnya kalau kita masuk ke dalam sini 1, 2, 3, kita ke dalam sini. Nah, ini sudah betul. Kita akan atur satu lagi routingnya, sebelum nanti kita akan mengatur routing di video berikutnya untuk routing yang lain. Routes ini akan kita atur. Sebelumnya kita akan nyalakan dulu yang ini. Jadi routes ini sudah kita buat sebelumnya, kita tinggal nyalakan lagi. Yang di dalam sini kita isi dengan /admin. Kemudian di dalam sini ini masuk ke dalam admin/login index. Ini fungsinya adalah kalau kita atur seperti ini. Nah, ini dia akan masuk ke dalam login dulu. Nah, di login nanti baru dimasukkan ke dalam sini. 1, 2, 3, baru nanti dia akan masuk ke dalam ini. Admin@gmail, kemudian 1, 2, 3, nanti dia akan masuk ke dalam dari dashboardnya. Kalau saya tambahkan di dalam sini kategori, dia akan masuk ke dalam sini. Ini nanti kita akan atur di video berikutnya menggunakan routing. Itu saja yang kita pelajari. Kita akan lanjut di video berikutnya. Terima kasih.